Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Widianita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Adapun materi-materi yang akan kita bahas dalam konsep dasar ekonomi Islam ini diantaranya 1. Mengenai pengertian ekonomi Islam, 2. Mengenai ruang lingkup ekonomi Islam, ketiga dasar ekonomi Islam, 4. Prinsip ekonomi Islam, dan yang kelima mengenai tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi Islam. Sebelumnya kita mungkin familiar dengan pengertian ilmu ekonomi, atau yang kita kenal dengan ilmu ekonomi konvensional atau umum yang kita pelajari selama ini, di mana pengertian ilmu ekonomi secara konvensional atau secara umum yang kita ketahui adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam mengenai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itulah pengertian ilmu ekonomi yang kita pahami selama ini. Nah, sedangkan pengertian ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari mengenai usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai falah. Falah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan prinsip dan ajaran Islam. Selain berdasarkan pengertian di atas, perbedaan dasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional bisa kita temukan dari beberapa unsur lainnya. Yang pertama yaitu dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional bersumber dari pemikiran manusia. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Tujuan dari ekonomi Islam itu adalah falah. Falah ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional bertujuan untuk kepuasan individu atau kebahagiaan hanya untuk di dunia saja. Yang ketiga, perbedaannya berdasarkan konsep harta. Dalam ekonomi Islam, harta itu hanyalah perantara atau wasilah, di mana pemilik harta sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dunia dan akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, harta itu adalah milik pribadi yang harus dicari sebanyak-banyaknya. Kemudian perbedaan lainnya bisa kita lihat dari bagaimana permasalahan ekonomi. Menurut ekonomi Islam, permasalahan ekonomi itu ada karena adanya ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, masalah ekonomi itu muncul karena adanya sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas, sehingga terjadilah kelangkaan. Kemudian perbedaan lainnya bisa kita lihat dari bagaimana kedua sistem ini memandang antara kebutuhan dan keinginan. Dalam ekonomi Islam, antara kebutuhan dan keinginan itu adalah hal yang berbeda. Kebutuhan adalah fitrah manusia yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan adalah bersumber dari hawa nafsu, maka harus dibatasi. Nah, sedangkan dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan itu dianggap sama, sehingga kedua-duanya harus dipenuhi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam adalah apa-apa saja yang tercakup dalam kegiatan ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi secara umum baik Islam maupun konvensional itu terbagi kepada 3. Yang pertama itu produksi, kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Nah, umat muslim atau umat Islam orientasinya adalah homo islamicus atau berorientasi kepada falah, berorientasi kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana setiap kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan kepada nilai Islam atau prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Nah, itulah yang termasuk kepada ruang lingkup ekonomi Islam. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai dasar ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam adalah apa yang melandasi dari ekonomi Islam itu sendiri. Tadi kita juga sudah menyampaikan secara umum atau sekilas bahwa dasar atau sumber ekonomi Islam itu adalah dari Al-Quran dan hadis.
di mana yang kita ketahui secara umum dalam Al-Quran dan hadis itu ajarannya terbagi kepada 3. Yang pertama itu akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, akidah ini adalah keyakinan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada kitabnya, hari kiamat, para malaikat, atau yang kita kenal dengan rukun iman. Nah, akidah dalam ekonomi Islam artinya setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus diyakini atau berdasarkan kepada akidah ini, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan syariah adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah atau Nabi Muhammad dalam kita melakukan segala sesuatu termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya dalam kegiatan konsumsi, kita disuruh untuk melakukan konsumsi atau hanya mengkonsumsi yang halal saja. Inilah aturan yang tidak bisa dilanggar. Nah, ini contoh dari syariah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah adanya perilaku dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini dicontohkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah adalah seorang pedagang, di mana beliau juga melakukan kegiatan ekonomi, salah satunya adalah berdagang, di mana beliau mencontohkan akhlak itu jujur dalam berdagang. Nah, inilah dasar ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis yang terbagi kepada 3 ini. Yang keempat, kita masuk kepada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah aturan-aturan yang harus kita penuhi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama adalah prinsip tauhid. Nah, ini hampir sama dengan akidah tadi. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Nah, dalam kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus berdasarkan kepada tauhid ini. Artinya setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan, kita yakin dan percaya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua yaitu akhlak. Nah, akhlak tadi juga sudah kita contohkan adanya perilaku dalam melakukan kegiatan ekonomi, di mana ada etika yang harus kita penuhi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tadi contohnya adalah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana seorang Rasulullah dikenal sebagai orang yang dipercaya. Nah, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berdagang. Nah, prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah melakukan kegiatan ekonomi tidak secara berlebih-lebihan untuk mengejar dunia, tetapi tidak juga terlalu santai atau pelit melakukan kegiatan ekonomi atau pasrah saja. Artinya harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, inilah yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan individu. Ini di mana maksudnya adalah setiap individu berhak melakukan kegiatan ekonomi selama kegiatan ekonomi yang dilakukan masih di dalam batas ajaran agama Islam atau sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Nah, prinsip yang kelima yaitu adanya prinsip keadilan. Artinya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak ada boleh pihak-pihak yang dizalimi. Artinya tidak boleh merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, inilah 5 prinsip ekonomi Islam yang harus kita penuhi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai tujuan dari ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah maqasid syariah. Maqasid syariah itu sama dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Adapun tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mewujudkan maslahah untuk mencapai falah. Maslahah ini adalah kebaikan, manfaat atau berkah untuk manusia. Untuk mencapai falah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri sama dengan tujuan dari diturunkannya syariat Islam untuk manusia itu sendiri, yang untuk mewujudkan maslahah dan untuk mencapai falah. Nah, inilah tujuan dari ekonomi Islam yang harus kita ketahui. Oke, sekian materi kita pada kesempatan kali ini mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Semoga bisa dipahami, dan untuk mengetahui pemahaman Anda sekalian, silahkan dikerjakan evaluasi atau kuis berikut ini yang nanti jawabannya bisa dibikin di Google Form atau dikumpulkan langsung kepada dosen. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pengertian ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang kedua,
Jelaskan perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari segi tujuannya. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih telah mendengarkan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan ragu untuk bertanya. Jika ada yang ragu, silahkan tulis komentar atau WA. Kita sudahi dengan hamdalah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.